Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian, ibu-ibu dan bapak, mana bapaknya? Iya, mudah-mudahan tetap bisa menyimak. Kita bersyukur pada sore hari ini Allah masih kumpulkan kita. Allah kuatkan kita melangkahkan kaki, karena langkah kaki yang paling baik di sisi Allah adalah langkah kaki menuju majelis taklim. Nggak ada yang lain. Langkah kaki menuju masjid, langkah kaki menuju majelis taklim, itu adalah langkah kaki yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur bisa melangkah dan sampai dengan selamat. Ini anugerah luar biasa. Bahkan para jamaah, kita diberikan kesempatan untuk berdoa kepada Allah saja, itu sudah anugerah. Belum dikabulkan ya. Doa belum dikabulkan, diberikan kesempatan untuk berdoa, itu sudah anugerah. Maka kita hadir di majelis ini jangan nggak ada niat. Niatkan untuk kebaikan kita di dunia dan juga kebaikan kita di akhirat. Ya. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat kanjeng Nabi di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian jadi rahmati Allah, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ini dikarang oleh Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita dengernya aja asing, taunya Mak Hajar ya. Mak Hajar tahu? Nah, tahu nggak? Nggak tahu. Berarti udah lama. Hah? Mak Hajar. Mak Hajar udah lama berarti. Bukan Mak Hajar. RT lu. Berarti lebih lama itu. Kalau nggak lama berarti Mbak kenal. Oh tahu. Tahu yang mana orangnya. Tahu nama nggak tahu rupanya. Moga-moga ya guru ngaji di kampung kita. Moga-moga Allah berikan kelapangan di kuburnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram. Ini bab zuhud dan warok. Apa itu zuhud? Zuhud itu mengutamakan urusan akhirat. Hidup di dunia tapi mengutamakan urusan akhirat. Bukan lari ke hutan, bukan. Warok. Apa artinya warok? Warok itu menjaga kehormatan diri atau hati-hati. Ani Nu'man bin Bashir. Ada Bashir, ada Bishir. Dari sahabat Nu'man bin Bishir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ini sahabat Nabi, makanya berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa ahwan Nu'manu bi isba'ihi ila udunaihi. Jadi dia berkata sambil memasukkan jarinya ke dalam kedua telinga.
1 jari apa 2 jari? 5 jari nggak mungkin masuk. Masuk nggak? Paling nutup sambil ngomong. Sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas wa man ittaqa asy-syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram, dan seterusnya. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah hal-hal yang syubhat dan tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Contoh, ada orang pegang kertas satu ini, tahu-tahu kertas jatuh. Udah jatuh, kita ambil. Dalam hati kita ngomong, ini halal apa haram? Ketika kita ngomong halal apa haram, maka itu menjadi syubhat. Kalau kita ngomong haram, ya, kalau kita ngomong halal, ini punya siapa? Jadi sesuatu yang tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya, itu namanya syubhat. Ibu minum halal gak? Kalau ada gelasnya belum ada, langsung tenggak padahal kondisinya panas. Halal tapi membahayakan. Jadi nemu barang, nemu pulpen di jalan, diambil, boleh pakai? Enggak. Kenapa? Karena itu syubhat. Halal, nggak boleh dipakai. Kenapa? Karena nggak tahu siapa ini pemiliknya. Pulpen Anda bukan? Pulpen Mak bukan tuh? Bukan, nemu di jalan. Kalau nemu di jalan, itu nggak boleh dipakai. Namanya barang lukotoh. Lukotoh itu kan sampai 1 tahun baru boleh dipakai. Tapi ini na'udzubillah kita demi keinginan syahwat makan, ya. Ya kalau daun singkong itu halal apa haram? Kalau bilang dulu jelas halalnya. Kalau enggak ngomong. Nah, kalau sudah ngomong minta, nah itu halal. Kalau diizinin. Oh iya. Kalau udah ada, kalau kita tahu dia niatnya seperti itu, boleh. Sama, kan saya ngomong, saya nanam ini buat pagar. Buat siapa? Ya buat yang lewat. Tapi tahu-tahu singkong yang di tanah juga diambil. Nah itu haram. Kenapa? Kagak ngomong. Dan alhamdulillah banyak orang baik. Ada pohon pisang tumbang. Diambil pisangnya, nggak diambil bawa pulang, dianterin. Padahal tadi pagi udah mau saya bilang ke burunya, tolong anterin, lupa, udah saya potong-potong. Ntar lagi dianterin. Tenang ya, Mak. Oke. Udah lupa. Oh, udah lupa. Ya diingatkan lagi. Karena kebanyakan juga, satu turui namanya ya. Gak habis dimakan. Nah, jadi syubhat. Contoh kemarin, tahu-tahu ada ayam bertelur di tanah kita. Halal apa haram? Nah, kan saya sudah ngomong, wah itu ayamnya nelor. Wah, ambil aja. Baru itu halal. Saya nggak berani. Sampai akhirnya itu ada lagi. Dan ternyata sampai basi itu ini udah nggak bisa, tinggal 1, nggak ketahuan. Berarti syubhat sama haram beda? Syubhat itu kemungkinan haram. Kalau halal tidak mungkin. Halal jelas,
haram jelas. Syubhat antara dua-duanya. Barang siapa terjatuh dalam urusan yang syubhat, waqa'a fil haram, berarti dia termasuk jatuh ke dalam sesuatu yang haram. Saya lanjutkan. Karra'i yar'a haulal hima yusiku ayyaqa'a fihi Allah wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah, dan seterusnya. Barang siapa menjauhi syubhat, maka dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Barang siapa waqa'a terjatuh dalam urusan syubhat, maka dia terjatuh dalam keharamannya. Seperti halnya seorang penggembala yang menggembala di sekitar batas tanahnya. Tidak lama ia akan jatuh ke dalamnya juga. Ingatlah bahwa setiap kepemilikan ada batasnya. Batas tanah Anda mana? Dan ingatlah bahwa batas Allah adalah larangan-larangannya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh akan baik. Jika ia buruk, seluruh tubuh akan rusak, akan buruk. Ketahuilah dialah hati. Muttafaqun alaih. Jadi nanyanya di hati. Ini halal apa haram, apa syubhat, hati yang tahu. Kalau ragu-ragu berarti syubhat. Kalau ragu-ragu berarti syubhat. Dan harus ditinggalkan. Udah ragu, ambil aja, nggak lihat orang. Sama dengan apa kemarin? Labu apa namanya? Lonceng, tahu? Lonceng tahu Mbak? Nggak tahu orang Jawa. Nggak tahu Mbak? Yang panjang rada kehijauan tuh. Waluh itu yang bulat. Oh yang panjang. Kukuk. Itu. Saya lihat, alhamdulillah ada. Ternyata ada yang ngambilin. Satu buat saya besok. Ayo silahkan. Kesana lagi besok bagi-bagi ke tetangga gitu kan. Ternyata ada 5 tuh, udah siap-siap 5. Alhamdulillah minggu depan panen 5. 4 bagi-bagi karena satu aja nggak habis-habis kan. Satu aja nggak habis-habis, orang masaknya cuma sekali. Ternyata 5-5-nya habis. Ya salam. Moga-moga jadi sesuatu ya. Su'uk. Kok su'uk? Sebelah pagar itu pengen berbagi, akhirnya tidak berbagi. Mudah-mudahan niatnya udah dicatat oleh Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, qala bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinari wad dirhami wal qatifati in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda, akhrajahul Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham, dan juga hamba kain beludru. Jika diberi ia rela, dan jika tidak diberi ia tidak rela. Artinya celaka orang yang terlalu mencintai duit, mencintai fulus, mencintai dinar, mencintai dirham, mencintai kain beludru. Beludru ada dicintai. Kalau kita kain sutra, jangan terlalu mencintai kain sutra. Itu menjadi orang yang celaka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar berarti anak dari sahabat Umar. Qala,
Akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam bimangkibi faqala. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku kemudian berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah kamu atau hiduplah kamu di dunia seakan-akan engkau orang asing atau orang yang sedang lewat. Orang lewat itu bawa apa? Tadi lewat nggak? Dari rumah lewat nggak? Lewat. Ngelewatin apa? Ngelewatin mobil, lewat jalan, lewat rumah orang. Yang ngelewat saja. Jadi hidup di dunia itu seperti orang yang lewat. Bawa apa? Orang lewat bawa apa? Ya itulah. Dunia itu kayak gitu. Kita kan belum pernah ditinggalkan oleh dunia. Ya, nanti adanya kita meninggalkan dunia. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sobah." Kalau kamu masuk waktu sore, jangan nunggu waktu pagi. Besok pagi aja dah. Emang besok pagi masih ada kita? Emang yakin besok pagi masih sehat? Emang yakin besok pagi masih bisa berdiri? Jangan. Yakin, tapi yakin kadang salah. Wa idza asbahta, dan jika kamu masuk waktu pagi, fala tantadir al-masaa, maka jangan kau tunggu waktu sore. Wa khudh min sihatika li saqamika, dan manfaatkan dari waktu sehatmu untuk persiapan sakitmu. Wa min hayatika li mautika, dan dari waktu hidupmu untuk waktu matimu. Akhrajahul Bukhari, telah mengeluarkan hadis ini siapa? Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi para jamaah sekalian, mumpung kita hidup, mumpung kita bisa masuk sore, kalau mau berbuat baik jangan tunggu besok pagi. Kecuali pertanyaannya, mau hadir pengajian besok pagi nggak? Mau, karena besok. Nah, saya mau sore ini ngajinya. Orang belum ada. Ini yang repot kan, ada pengajian sore pengen ikut yang pagi, ada pengajian pagi pengen ikut yang sore. Pengen yang malam, pengen yang nggak ada. Makanya ada orang ditanya tuh kadang-kadang, "Bu, mau beli apa ke warung?" Ya, beli yang nggak ada. Beli yang nggak ada. Sama dengan orang jalan-jalan nyari puasa, jalan-jalan nyari sore, jalan-jalan kok sore dicari gitu. Kemana? Ngabuburit, milarian naon? Milarian sore. Orang perjalanannya udah sore. Hadis 1500. Ibu udah tahu yang nomor 1 nggak hadisnya? Mau tahu-tahu 1500. Wa an Ibni Umar, masih dari putra sahabat Umar radhiyallahu anhu. Qala berkata, qala bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran ya Ibu buat anak-anak kita. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk mereka. Riwayat Abu Dawud, dan ini hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Artinya kita itu nggak boleh niru-niru. Biasanya ada kan waktu Agustusan, yang perempuan niru laki-laki, yang laki-laki niru, itu nggak boleh. Apalagi Agustusan, ini orang Islam Agustusan kok niru pakai salib besar, nggak boleh. Karena itu sudah menunjukkan bahwa dia ngedukung agama lain. Jadi jangan pura-pura jadi ya, cong. Jangan, udah diciptakan jadi bapak-bapak, pengen jadi bencong dan dilucu-lucukan. Ini enggak lucu. Tidak lucu tapi dilucu-lucuin. Ya, lucu menurut siapa itu?
Ya, anak-anak TK tampil perpisahan, lucu gak? Lucu karena kenapa? Kalau salah lucu. Kalau orang tua salah lucu gak? Anak kecil loh baca inna a'toyna kal kausar pasal kok lupa dia, diketawain. Kenapa? Lucu. Tapi ustadz udah bapak-bapak tampil di panggung kok lupa, nggak lucu, jadi salah. Untuk khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasul suatu hari, faqala yauman ya gulam. Suatu hari Rasul itu mengatakan kepada anak muda, wahai anak muda, ihfadillah yahfaduka, ihfadillah tajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, rawahu at-Tirmidzi. Wa qala hasanun sahih. Suatu ketika sahabat Ibnu Abbas ini berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau mendengarin Rasul bersabda, wahai anak muda, peliharalah ajaran Allah, niscaya Dia akan memelihara engkau. Dan peliharalah ajaran Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi jemaah sekalian, ini pesan, kalau kita mau minta saja ke Allah. Kalau mau minta pertolongan kepada Allah. Ini tadi saya ikut pelatihan, Masya Allah. Ada satu pesan begini. Kalau cita-citamu tidak bisa membuat kamu terbangun di malam hari, maka kamu adalah pembohong. Malam hari bangun, ngapain? Sholat, ngapain? Wirid, ngapain? Baca doa. Kalau kamu tidak melakukan itu, tapi kamu punya cita-cita besar, maka kamu adalah pembohong. Jadi kalau punya cita-cita harus bangun malam. Doain Ibu, mudah-mudahan saya juga jangan istri koma aja. Istri koma. Jadi istrinya istrinya koma mau mati. Harus istiqomah. Suaminya istiqomah, istrinya juga istiqomah. Bangun malam. Bangun jangan hanya bangun. Kan ada orang bangun malam tapi ternyata tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk tahajud. Ada bangun malam tapi ngopi. Ada bangun malam tapi nonton apa? Nonton bola apa nonton TV? Nonton bola, ada bola gitu. Nonton TV di dalam bola. Nonton bola di dalam TV. Wa an Sahal bin Sa'ad, dan dari sahabat Sa'al bin Sa'ad qala, berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baca hadis aja. Ibu, saya tanyakan, lebih utama baca hadis atau Al-Qur'an? Baca? Lebih utama baca Quran apa sholawatan? Al-Quran. Hah? Takut jawab. Oh Mbak. Kata yang bisa. Ini kagak bisa baca Quran. Ada orang suruh baca Quran, nggak bisa. Sholawatan, hafal sholawatan. Salatullah, salamullah, ala toha rasul. Salatullah, salamullah, ala yasin habib. Kalau jadi apa? Sampai tua, sampai tua sholawat. Ya,
Jadi membaca Al-Quran bisa menjadi tidak lebih utama. Lebih utama baca sholawat daripada Al-Quran. Di mana? Di mana tempatnya? Loh, ini ada majlis lagi pada sholawatan. Yang lain, marhaban, marhaban ya nurul aini. Satu orang nggak mau berdiri. Kenapa? Berdiri. Saya lagi baca Quran. Ya udah, kita marhaban berdiri. Ya Nabi, salam alaika. Dia alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lebih utama mana waktu itu? Salawat. Nah sekarang lebih utama membaca hadis atau baca Quran? Loh, kalau baca Quran pada pulang. Lebih utama baca hadis. Jadi ada waktu-waktunya. Ini orang nggak bisa baca Quran, ngomong bahwa Al-Quran lebih utama. Yang lebih utama bagi dia adalah baca sholawat, baca Quran ya yang dihafal. Ja'a rajulun, datang seorang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, kalau aku amalkan amalan itu maka Allah akan mencintaiku, wa ahabbaniyan nas, dan seluruh manusia juga akan mencintaiku. Enak ini. Hanya satu amalan. Ibu tahu amalan apa yang kata Rasulullah begitu? Hah? Sesuatu yang kalau kita lakukan semua orang akan cinta ke kita. Bukan hanya semua orang, Allah juga cinta kepada kita. Pengen nggak? Mau dilanjutin nggak nih? Pelajaran sebelumnya apa tadi? Salawatan. Satu saja. Faqala, maka Nabi menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kalian, zuhudlah kamu di dalam urusan dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu di dalam sesuatu yang dicintai oleh Allah, di dalam sesuatu yang ada pada diri manusia. Manusia punya apa? Kalau manusia punya itu, tapi kamu zuhud, kamu nggak mau itu, yuhibbukan nas, maka manusia akan cinta kepadamu. Rawahu Ibnu Majah. Artinya kita ini harus zuhud. Apa tadi zuhud? Saya bilang zuhud adalah mengutamakan urusan akhirat. Tadi mengutamakan urusan akhirat. Kira-kira semua orang kalau lagi begini pada pengen minum nggak? Pada pengen minum nggak? Enggak. Kenapa? Puasa ya. Nanti tahu-tahu waktunya berbuka. Kemudian waktu berbuka lalu ada makanan yang paling enak. Semua orang pasti suka. Apa? Apa Bu Minah? Yang paling disuka. Wa Umi paling suka apa? Nah, kalau lagi buka, kolak. Sukanya kolak. Semua orang suka itu serumah. Mau suka? Iya. Karena semua suka, piringnya cuma 2. Kok kita kemudian nih, ya udah kan piringnya 2, 4 orang. Piringnya 3, berarti dikasih ke orang semua. Kita nggak ngambil yang satu piring itu. Kira-kira anak kita seneng nggak? Ya, anaknya seneng. Iya, anaknya seneng. Namanya itu kita zuhud. Kita pengen itu satu piring kolak, tapi karena piringnya cuma 3, ya sudahlah kasih ke orang. Itu namanya zuhud. Jadi
Jadi yang orang lain tak tahu rebutan apa, ada pembagian sembako, pembagian ikan lele gratis. Tapi syaratnya pegang tanpa alat, ambil tanpa alat, biar kena patil. Nah, kayak gitu. Kita nggak ikut-ikutan, kita pengen. Tapi kalau aku ikut nanti itu tetangga-tetangga nggak pada ngambil. Ya sudahlah, itu namanya zuhud. Jadi kita seneng tapi nggak dapat ya sudah gitu. Maka orang-orang sekitar kita pasti seneng. Bukan kemudian itu ada berebut ya lele banyak 1000 lele satu kampung keluar itu pada bawa lele 5, 10 ada yang 15 digantung itu ada nenek-nenek ikut rebutan nggak dapet terus kita yang bawa 15 nggak dikasih itu nenek-nenek itu namanya kita tidak zuhud. Zuhud apa? Mementingkan urusan orang lain dalam hal dunia. Dunia itu semen. Paham sampai di sini? Ya, karena sudah paham, mari kita selesaikan pengajian kita. Ada pertanyaan?